Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Ustaz. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bapak mengatakan masalah imam, Pak, bahwa imam itu kan menentukan. Saya waktu di Serambi kemarin ada menyampaikan juga saran. Bagaimana kalau diadakan semacam pelatihan dengan imam nih, Pak? Kan mempengaruhi terhadap jemaah. Kalau salah imam, jemaahnya ikut batal sholatnya. Waktu itu jawaban Pak Asisten katanya itu menjadi tugas dai gitu. Jadi kalau bisa semacam pelatihan imam lah kan, biar seragam. Kadang-kadang imam itu kalau salah Pak, tidak ada jemaahnya protes dan perhatikan. Ya. Jadi mengikut jemaah kan. Sementara kata Bapak, kalau imamnya salah, itu sholatnya batal. Jadi bagaimana kalau hal tersebut apakah sesuai atau tidak? Karena memang ilmu saya tidak ada, cuma semacam saran. Tahu kalau cocok nanti dalam 2024 jadi visi misi saya jadi calon kan, ada pelatihan imam kan, ada dijual ban kemana itu kan. Nah, itu kalau cocok kan. Kemudian yang kedua Pak, masalah sholat berjamaah juga. Dalam berjamaah itu kan ada yang anak-anak yang belum dewasa. Ada anggapan katanya kalau di antara kita tuh ada anak-anak karena belum dewasa batal sholat kita jemaah. Apakah itu betul atau bagaimana? Atau hal ini bisa mengurangi niat anak-anak untuk rajin ke masjid tuh? Karena selalu di sisi kan di belakang kan. Anggapan orang tua kita kalau sebelah itu dipindahi kan tersinggung kadang-kadang kan. Nah, itu mempengaruhi. Kemudian yang ketiga masalah riba, Pak. Selisih harga. Seperti misalnya pangkalan gas kan sudah ditetapkan harganya seperti 20.000 misalnya kan, karena dibutuhkan orang banyak, si pangkalan itu bisa menjual lebih. Apakah kelebihan itu termasuk riba atau halal? Walaupun sudah sepakat harganya mahal, tapi tetap dibeli. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi imam sebenarnya memang harus belajar terus. Jadi kalau nak latihan itu ndak payah, nak rame-rame pun bisa, Pak. Istilahnya kalau kita komitmen dalam satu RT lah atau satu kelurahan tak, kita panggil siapa yang mampu untuk melatih kita. Ya. Atau kita sendiri mendatanginya. Macam mana supaya di mana lagi salahnya? Kalau yang seperti itu Bapak dengan sekali dua kali pertemuan sampai ke 3 kali pertemuan selesai itu. Karena orang yang pintar itu lebih mudah jajari atau tahu dia macam mana yang salah, mana yang benar kan lebih cepat. Nah, jadi umpamanya di satu masjid kita ada orang yang berpotensi untuk jadi imam. Suaranya bagus, bacaannya bagus, ayat surah banyak yang dapatnya. Ya, kita datangilah guru ataupun ustaz yang mampu membimbing kita untuk. Kalau pelatihan melalui Pemda itu kan sudah dibuat itu, Pak. Sudah pernah dibuat. Jadi bukan hanya tugas dai, tugas kita semua ya. Tugas kita semua yang namanya itu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian yang kedua tadi adalah masalah Anak-anak ya. Anak-anak. Oh, masalah soal jamaah ada di antara anak-anak. Sebenarnya tidak ada masalah di situ, Pak. Cuman kalau dapat diaktifkan anak-anak itu jangan di sini orang tua, di sini anak, di sini orang tua, di sini anak. Anaknya dibuat di samping gitu kan. Diaktifkan aja di samping di belakang tuh. Nggak apa-apa, nggak ada batal sholat kita, nggak ada sholat, tetap sholat kita. Daripada anak-anak itu nanti main game di rumah, nonton TV, ribu-ribu di rumah. Lah memang anak kita yang tak tahu menahu pun dia itu bawa ke masjid. Nah ribut-ribut lagi ke masjid, nggak masalah dah. Jangan marahin anak-anak ribut masjid. Tetapi dengan sehati yang baik. Kenapa? Maupun anak-anak kita ke masjid sudah modal bagi kita. Dia mulai dari kecil sudah kenal dengan masjid. Insya Allah sampai besarnya nanti dia akan cinta masjid. Tapi mulai dari kecilnya dia sudah bilang, kau jangan mas ya, ribut nampaknya kau di situ.
ganggu orang sholat baik. Akhirnya dia jauh hatinya dari masjid. Sampai kapanpun saya tak mau ke masjid, katanya susah kita banget. Berarti kita meninggalkan generasi yang tidak cinta kepada masjid. Kalau dapat, kita harus berusaha. Saya masih ingat Pak, mungkin karena itu saya cinta kepada agama. Subuh-subuh Pak dulu, waktu saya kecil belum sekolah, digendong ayah saya ke masjid Pak. Digendongnya masih tidur, digendongnya ya. Digendongnya ke masjid ke masjid. Mungkin karena dasar itulah sehingga saya lebih sedikit cintanya kepada agama ini. Kalau tidak mungkin arahan seperti itu, mungkin saya jauhlah dari masjid. Tapi ayah kita sholat maghrib isya ditekankan harus di masjid. Subuh saja digendongnya saya ke masjid. Dalam keadaan mata kaki itu kan benar. Nah ini membuktikan cinta kita itu ke masjid sampai sekarang tidak terhapuskan gitu loh. Jadi itulah yang kami tanamkan kepada anak. Jangan istilahnya jadi ini sebenarnya kontroversi kan. Ada yang berdebat masalah ini. Anak-anak menjadi masalah di masjid atau anak-anak bermanfaat di masjid. Jadi eloknya bagaimana? Biarkanlah anak-anak berada di masjid. Tapi di mana kita menertibkannya, menasihatinya supaya jangan ribut pada waktu sholat, dibuat tempat khusus. Nah itu Pak ya. Kemudian masalah jual beli tidak ada masalah, tidak ada riba jual beli Pak. Mau berapa dia jual tidak ada riba. Tidak ada riba. Yang namanya jual beli itu antarodin. Engkau suka ambil, kalau tidak suka tidak usah. Antarodin itu patokannya. Suka kau ambilnya, ambil. Kalau tidak suka tidak usah. Mahal kali, tidak usah, tak bilang sama dia mahal. Memang segitu baru jualnya. Tidak usah bilang mahal. Memang itulah harga dia. Antarodin patokannya. Suka kau ambil, kalau suka tidak usah, tinggal. Berarti ambil, suka kau. Kalau ada yang lain, kalau tidak mau tidak usah, tinggalkan itu. Di pasar itu tidak usah kita menyalahkan orang cuma jual, tidak bisa. Berapa Pak harganya? 200.000. Jangan potong 200.000, jangan marah dia. Karena memang itulah, memang harganya, harga dari dia. Mau ambil, kalau tidak mau tinggalkan dia. Aku sering dengan orang Padang itu ketika di pasar lah. Kau pikir cuma kau yang jualan di sini juga. Aku tetap lah ya, bilang, kau udah lah, saya ambil. Akhirnya kan begitu. Yang kita kertaan ya dengan kita barang. Nggak apa-apa, kalau sekali-kali kan nggak apa-apa kan. Tidak ada riba itu. Cuman jangan menggunakan kesampaian itu dosanya di sana Pak. Karena orang tidak ada lagi, cuma dia yang punya. Disengaja ditambahnya harganya. Inilah berdosa. Kenapa? Karena menggunakan kesempatan ini. Padahal harganya sudah ada standar. Karena orang ini sudah ada awak ambil banyak duit. Ini sudah salah. Itu babnya lain. Bukan bab riba artinya. Dia sudah menggunakan kesempatan itulah untuk mencari keuntungan ataupun laba yang banyak. Karena ada sengaja. Dosa dia, dan bisa kita macam itu. Dagang itu harus jujur. Jujur. Dagang itu harus jujur. Tidak boleh kita karena mumpung tidak ada yang jual cabai, kita naikkan harganya bisa. Dosa kita. Mumpung tidak ada yang jual bensin, sekarang ada di sini bensin, tapi harganya tinggi. Mau tak mau memang dibeli orang, karena itu kebutuhan. Tapi kita berdosa. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz, kesempatan diberi kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masalah yang saya sampaikan Pak Ustadz, saya tanyakan dalam saat itu makmum wajib hukumnya melakukan gerakan atau bacaan setelah imam selesai melakukannya. Yang saya ragukan Pak Ustadz, sering kita lalai. Misalnya dalam ayat Al-Fatihah, ucapan terakhir waladhdallin, imam mengatakan itu, kita makmum selalu amin, padahal kita nunggu imam dulu, amin baru kita amin. Amin. Padahal kita kan ucapan ini kita selalu mengikuti imam. Ini baik kita lakukan, kita dengar. Waktu itu amin, imam belum mengucapkan amin, kita sudah duluan. Karena imam habis napas dulu. Amin. Kita sudah duluan Pak Imam. Banyak sesi yang kita dengar. Ini bagaimana hukumannya Pak Imam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang akan muliakan, masalah amin ya, amin itu boleh bagi makmum itu setelah imam itu mengucapkan amin. Kalau kita mendahului imam amin berarti batal jamaah itu. Kita dewe yang batal ya, bukan semuanya. Jamaah kita batal karena mendahului imam itu baik ya rukunnya, baik ya perkataannya ataupun perbuatannya itu mendahului imam setelah jelas membatalkan jamaah kita. Imam itu memang harus terdepan, tidak boleh dahului. Memang saya itu betul kata Pak. Walaupun dia bilang amin itu mendengar pula hidungnya kan. Aminnya itu pun tidak jelas, agak keras pula. Tidak boleh, batal apa? Batal jamaah. Sholatnya dasar. Jadi tidak boleh mendahului imam itu. Tunggu dulu ada suara A dari imam. Amin. Baru dan kita pun serempak lah paling tidaknya. Kalau serempak apa-apa. Jadi dulu dikit si imam itu yang diharapkan. Ada kedengaran suara imam itu A, baru kita nyambut belakang amin. Ya, itu yang benarnya. Kalau sempat mendahului batallah sholat kita sebagai jamaah. Jadi jangan tidak batal sholat jamaah semua enggak. Sholat imam tidak batal. Sholat yang lainnya batal, yang tidak mendahului, yang mendahului itunya jangan salah paham. Nanti kalau sempat seperti itu banyak yang tidak sah sholatnya, yang batal sholatnya kan gawat gitu. Kalau imamnya tidak baca amin Pak Ustaz. Apa? Kalau imamnya tidak baca amin. Imamnya tidak baca amin. Dia baca tapi dia kira, tidak mungkin dia bacaannya ya. Dikit dibacanya atau tidak dan didengar oleh jamaah ya. Sesuai anggapan kita lah. Artinya kalau menurut ukurannya ia sudah baca amin, kita baca amin. Menurut ukurannya mah. Jangan baru orang ngandang baca amin kan. Ukurannya kan habis itu berhenti sebentar amin ya, walaupun tidak kedengaran imam itu membaca amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah zakat nih Pak. Zakat profesi jelas, zakat mal. Nah ini setelah nisab dihitung kan, kalau lah mencapai berapa tuh 83 gram emas apa itu sudah nisab, masuk nisab, lebih kurang 83 juta hasil keuntungan mal. Sekarang yang saya tanya zakat perkebunan atau pertanian. Nah perkebunan ini macam mana tuh Ustaz? Ini macam kemarin kan kebun sawit. Nah harga anjlok, hitung-hitung katanya nah beli pupuk beda ini. Nah bagaimana dengan zakat ini, zakat perkebunan? Hitungnya macam mana? Karena mungkin zakat pertanian dan berkebun itu wajib dikeluarkan. Jadi mohon penjelasannya. Karena kan kalau berkebun atau petani itu kan bisa tekor, wah pupuk mahal, nak nanam di padi ini segala macam. Nah sementara zakat pertanian dan perkebunan itu wajib.
Mohon penjelasannya Ustaz supaya kita tahu semua. Jadi kalau rugi tekor wajib dah zakatnya. Kan apalagi kemarin kabarnya sawit lagi anjlok kan tidak dapat. Apa bagaimana dengan zakat? Demikian. Ya, terima kasih Pak Alam. Masalah zakat ini kan kalau dapat nisabnya Pak, nggak dikeluarkan zakat kalau nisabnya nggak cukup. Itu makanya saya bilang tadi, kalau untuk perkebunan kita akan mengarah kepada hasilnya Pak. Ada namanya zakat penghasilan. Jadi supaya kita ikut berzakat Pak, hitung hasilnya semua, gitu aja. Hasil sawit ada, hasil karet ada, gaji honor ada, gaji apa namanya, kumpulkan ada sekitar 5 juta, ada, akhirnya kan ikut juga kita jadi mujaki, ikut juga kita jadi berzakat, kan gitu kan, bersih harta kita, bersih badan kita, semua. Kalau udah ada pengamalan, anjlok harga, nggak usah pikirkan zakat itu. Justru awal yang nerima kalau awal yang ngasih. Kalau harga keadaannya anjlok atau sawitnya ada kate, tidak dipaksa harus keluarkan zakat. Harus ada barangnya itu, harus ada hasilnya itu. Itu pun nisabnya harus sampai melalui 4 juta, baru keluar zakat. Kalau cuma 2 juta, barang tidak usah. Tidak payah, tidak wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat itu. Oh, saya keluarkan walaupun penghasilan itu sudah boleh tak? Boleh. Boleh keluar. Supaya lebih bersih lagi harta saya. Wah, kalau saya bulan ini 2 juta cuma hasil saya keluarkan kalau 50.000 cuma ya, kalau 2 juta 50.000 saya kasih. Boleh tak Ustaz? Boleh. Karena pada apanya prinsipnya kan terhitung zakat itu wajib kalau dia terkumpul setahun. Ada haul di situ sebenarnya. Cuman takutnya begini Pak. Kalau menunggu setahun tapi tidak zakat kita. Habis gitulah menjelang 12 bulan lah beli tanah pula dia. Lah beli kebun pula dia. Nggak pernah berzakat kalau gitu. Jadi supaya kita lebih aman, karena niat kita juga ada untuk membersihkan harta kita. Yuk keluarkan per bulan. Jangan tunggu 1 tahun. Tak usah nunggu sampai sana. Keluarkan per bulan. Bersih diri kita, bersih harta kita. Kasar udara kita terbantu. Nah gitu ya. Itu yang penting. Kalau tidak cukup nisabnya, tidak cukup duitnya, nggak usah keluarkan apa. Itu memang wajib. Ya Pak Ramlan. Kalau profesi mungkin begitu kan. Nah artinya gini supaya jelasnya, kalau dia tidak sampai nisabnya berarti kan dia sedekah. Itu maksudnya. Ya. Jadi supaya dituntas jelas. Berarti kalau tidak sampai nisabnya baik perkebunan, tidak wajib zakat. Itu maksudnya. Ya. Karena kalau salah itu kebun itu harus dikeluarkan zakat. Nah, ya. kira kalau misalnya kebun atau pertanian, nisabnya itu berapa Pak? Kalau zakat mal itu kan sudah ada tentunya 83 gram emas itu. Kalau kebun itu macam mana Pak? Saya belum pernah dengar tuh. Hitungan nisabnya. Karena kalau belum sampai nisab berarti kan bukan zakat, sedekah namanya. Kalau untuk perkebunan itu, kalau kita kiaskan kepada padi itu kan ada di sana 50 apa kita? Kurma mungkin berapa Pak? Diasumsikan ke kurma. Hah? Kalau diasumsikan ke kurma, Di kurma? nisab kurma itu berapa? Oh, nah itu loh Pak. Ada yang kalau perkebunan ini ada yang 10%, ada yang 5%. Tergantung kepada bagaimana ia dirawat. Kalau dia dirawat dengan disiram, harus punca, itu 5%. Kalau sudah ada perairan 10%. Kalau yang sudah ada perairannya lengkap sudah semua, 5%. 5% dari penghasilan itu. Kalau untuk perniagaan
perkebunan itu nisab dengan nisab emas. Iya, betul. Ya. Jadi umpamanya nisab emas itu 93,6. Kalau hasil pertanian kita bisa dapat 93,6 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Iya. Nah, kalau pertanian itu nisabnya 750 kg. Nisabnya ada dua macam. Kalau dia sawahnya menggunakan biaya 5%, Iya. kalau tidak menggunakan biaya 10%. Nah, itu tambahan, Dok. Iya, betul Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dikit Pak Ustadz, ini mengenai riba tadi ya. Sekarang ini udah marak-marak di daerah kita ini yang simpan pinjam bank, pinjam uang di bank konvensional itu BRI atau Mandiri kan. Itu hukumnya ini gimana ini untuk menyampaikan misalnya ada saudara kita yang terjerat kepada hutang bank ini yang riba ini. Terus malah saya juga punya inisiatif pengen buka apa itu BRI Link. Jadi saya ini masih ragu-ragu. Cemana ini? Iya. Udah. Mohon penjelasannya. Masalah hutang ke bank kan itu kan. Bank yang ini itu bank konvensional. Terus terang itu maaf itu adalah riba. Karena dimanapun tidak bisa kita lakukan. Kalau banknya itu bank konvensional. Berbeda dengan bank muamalah. Berarti bukan semuanya bank itu kan. Bank muamalah itu enggak. Karena mereka lari kepada bagi hasil atau mudharabah namanya itu. Kalau konvensional tidak bisa dilakukan. Karena memang itu ada bunga Pak. Yang wajib kita bayar kepada dia. Bagaimana lagi Ustaz kalau begitu? Ya tetap kita berdosa kalau kita berutang. Jadi bagaimana? Ya kalau memang kita merasa berdosa ya bertobat. Itu laku. Gimana kan? Kadang-kadang kita terpaksa berutang. Nah, ada rasa penyesalan, ya bertaubatlah kepada Allah. Mudah-mudahan terima taubat begitu. Cuman kalau takut dosa, janganlah berutang. Ya, jangan berutang. Nah, kalau tidak ada berutang sana, ada apa-apa lebih baik, tidak ada apa-apa kalau nyimpan dosa banyak, kan gitu kan? Nah, tapi insya Allah umur kita panjang bisa bertaubat. Nah, karena itu bukan dosa syirik. Yang paling sulit diampuni Allah itu hanya dosa syirik. Tapi bukan berarti saya menyuruh kita untuk berutang. Jangan. Nah, kalau sekarang sudah terlanjur gitu ya, sudah terlanjur berutang ke bank itu, ya silakan teruskan, tapi nanti bertobatlah kepada Allah. Karena di situ ada unsur ribanya memang ada, nggak bisa dilakukan. Kalau banknya itu bank konvensional. Berapa persen ini orang itu kita harus bayar setelah kita ambil duit 100 juta bisa menjadi 150 juta. Tahunnya lah, kalau semakin panjang tahun semakin banyak wajib bayar. Kan udah jelas itu riba. Udah lebih dari apa yang kita bayar, yang kita pinjam, udah lebih, bahkan hampir separuh lebihnya itu adalah riba. Ya betul. Menyuburkan. Tapi sama dengan kita menaruh duit ke bank juga ada ribanya Pak. Karena mereka juga kasih bunga apa untung sama kita. Saya punya duit 100 juta sekarang, pasti penghasilan ada. Ada sih setiap bulan dikasih orang sama saya. Saya ngambil duit dari situ udah lebih 100 juta. Apalagi sudah ada 10 tahun saya taruh 100 juta. Bisa saya nanti 110 juta. 10 juta ini apa? Kan bunga juga untuk saya. Jadi kenapa Ustaz taruh duit di bank? Ya saya terus terang, walaupun dikit-dikit saya taruh di bank. Kenapa? Karena lebih aman Pak. Kalau di rumah, bahkan sudah terancam lagi juga, banyak yang berboting. Lebih amannya cara sana.
jadi kalau di dalam kaidah ilmu fikih itu, kalau bertemu dua yang darurat, kalau ketemu dua yang darurat, ambil yang paling ringannya. Kalau di rumah nanti haruslah anak ambil, istri ambil, pokoknya pencuri lagi yang tak kita kenal datang, nyawa kita terancam, tak ringan kan? Kalau di bank cuma dosa yang kita terima, kan ringan dikit. Nah, ambil yang ringan. Kalau ketemu dua yang mutlak gitu, itu kaidah ilmu fikih. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin itulah yang pengajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah pengajian kita kali ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah untuk hari-hari yang akan datang, dan diberikan kesehatan kepada kita sehingga sempurna kita mengerjakan ibadah. Karena kalau sakit tuh susahlah kita mengerjakan ibadah tuh. Mungkin saudara kita banyak yang datang, kenapa? Karena keluhan sakit, ya. Karena sehat itu sangat penting sekali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.